Mau ngomong sama Bu Soraya itu berasa kayak masuk kandang macan. Salah-salah bisa-bisa saya diterkam. Excuse me, Bu Soraya. Apa nggak sebaiknya kita buka aja pintu kamarnya Pangeran? Soalnya biar dia bisa breakfast bareng kita. I think he must be hungry. Dari semalam dia belum makan, Bu. Nanti saya suruh Bi Arni untuk mengantar makanan ke kamarnya. No offense nih, Bu ya. Tapi menurut saya kan Pangeran bukan anak kecil lagi. Masa dia masih dikurung begitu di kamarnya? Pangeran memang bukan anak kecil lagi. Tapi tingkahnya masih seperti anak kecil. Orang dewasa nggak ada yang nekat untuk kabur dari rumah begitu. Ya, tapi menurut saya Pangeran udah cukup dewasa kok untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Kalau Pak Regar keberatan dengan cara saya, Pak Regar boleh kok keluar dari rumah ini. Saya persilahkan. Baru ngomong gitu doang aja, saya udah diusir secara lembut. Mending saya kalem-kalem aja dulu lah. Kalau saya diusir, saya malah jadi nggak bisa bantuin Pangeran. Oma ya kalau ngomong tuh emang nggak pernah ngegas, tapi masuknya sampai ke dalam hati. Pak Regar, ini udah pagi. Tolong bukain pintunya. Sabar, Prince. Saya sama Oma lagi sarapan. Saya lihat sikon dulu. Kalau aman baru saya bukain pintunya. Oma nggak bisa ngunciin saya dalam kamar kayak gini. Apapun yang terjadi, Oma nggak bisa misahin saya dari Putri. Putri usus goreng nelpon lagi. Putri nggak boleh tahu kalau Oma ngunciin saya dalam kamar. Halo Putri usus goreng. Kamu mau ke rumah sakit duluan untuk jenguk Maura? Nggak apa-apa kok sayang. Kamu duluan aja, nanti saya nyusul ya. Kebetulan saya masih ada kerjaan kantor yang harus saya kerjain di rumah. Jadi nggak apa-apa, kamu boleh duluan kok. Ya udah sayang, sampai ketemu di sana ya. Love you Putri usus goreng. Saya harus cepatnya keluar dari ruangan ini. Pak Regar, cepet bukain. Sabar. Pak, Bu, aku pamit ke rumah sakit dulu ya. Soalnya taksinya udah nyampe, udah nunggu di depan. Ya. Kok kamu naik taksi? Emang Pangeran kemana? Pangeran masih ada kerjaan yang harus diselesain di rumah. Makanya aku berangkat sendiri. Hati-hati ya. Put, lo mau nengokin Laura ya? Ya. Iya, kalau gitu gue ikut ya. Gue juga mau nengokin. Laura nggak apa-apa nggak ya kalau aku ajak Mel ke rumah sakit? Gue janji kok, di situ gue cuma pengen nengokin Laura doang. Gue nggak bakal gangguin dia dan gue nggak bakal macem-macem. Oh, yaudah. Kalau gitu gue ambil tas dulu ya bentar ya. Cepet ya. Ya. Kalian berdua hati-hati. Oke, ya kita berangkat sekarang ya. Taksinya udah sampai. Iya. Bye. Hati-hati. Bye.
deh sama Rizky. Kok dia bisa tahu ya kalau misalnya pagi-pagi gue udah mau pergi? Gue curiga deh kalau misalnya Rizky mata-matain gue suruh Juki lagi. Rizky lagi? Siapa lagi, Put? Sini deh gue aja ngangkat. Kalau lo matiin terus teleponnya, dia pasti nggak akan berhenti nelfonin lo. Halo Ki. Mel sekarang lagi nggak mau diganggu. Ini gue Putri. Iya nanti lo sampein sendiri aja ya ke Mel permintaan maaf lo. Saran gue sih, lo nggak perlu lah ngekang Mel segala. Dia tuh bukan anak kecil lagi. Dia udah tahu kok apa yang harus dia lakuin. Ya udah nanti gue sampein ya. Bye. Rizky ngomong apa, Put? Dia minta maaf karena sikapnya kemarin. Oh, yaudah deh, gue lagi malas banget ngomongin dia. Mendingan kita masuk aja ke taksi. Kasian dari tadi udah nungguin kan. Ada apa? Anak-anak kita nih, ada aja permasalahannya. Nggak Putri, nggak Mel masalah percintaannya. Itu tadi Pipi lihat itu. Mel kayaknya ngambek sama Rizky kayak keterlaluan deh, Pi. Ini nggak bisa dibiarin Rizky begini terus. Sabar ya, Pi. Mimi tuh yakin kalau Mel pasti bisa selesai masalahnya sendiri. Lagian ya, Rizky begitu mungkin kan bisa jadi karena dia khawatir kalau Mel nemuin Tristan. Apalagi sekarang kan kita semua tahu kalau Tristan itu memang lagi ada masalah. Hampir aja dia bikin Maura sampai celaka begitu kan, Pi. Emang Mimi yakin Tristan tega ngelakuin itu? Jadi kalau buat Mimi ya, Mimi yakin kecelakaan yang menimpa Maura itu benar-benar murni kecelakaan. Ya, kalau itu menurut Mimi sih ya nggak apa-apa. Cuman kalau ini dibalik, ini ada di posisi Mel, Mi. Wah, nggak ada kompromi kali ini. Pipi usut itu sampai tuntas. Kalaupun itu benar-benar Tristan, wah, nggak tahu deh, Mi, jadi apa itu nanti. Habis mungkin sama Pipi. Udah. Pipi nggak usah mikir macem-macem. Mimi yakin kok Mel itu pasti akan baik-baik aja. Dan Mimi juga yakin kalau nggak Tristan ataupun Rizky pasti akan jagain Mel. Makanya Mimi mudah-mudahan Mel itu bisa nentuin pilihannya biar kita nggak pusing juga, Mel pusing juga. Capek kan begini terus. Iya. Tapi ya, Pi, Mimi tuh masih khawatir sama keputusan Pangeran. Yang sampai sekarang tuh masih ngotot kalau mau nikahin Putri minggu depan. Saya masih ragu membukakan pintu untuk Pangeran. Saya takut Pangeran masih emosi dan nekat untuk pergi dari rumah. Apa mungkin Pangeran masih tidur? Nggak kedengeran suara apa-apa dari dalam. Lebih baik saya biarkan Pangeran menenangkan dirinya dulu. Semoga aja Bu Soraya nggak balik ke sini.
Saya khawatir pangeran nekat melompat jendela atau malah mendobrak pintu untuk kabur. Ada apa ya, Bu? Apa ada yang ketinggalan? Saya jadi kepikiran pangeran. Sebentar ya, saya mau lihat pangeran dulu. Baik, Bu. Pak Regar lama banget sih. Sabar, Prince, sabar. Orang sabar, jidatnya lebar. Emang kamu bisa keluar kalau Oma masih di rumah ini? Oma kamu aja dari tadi mundar-mandir mulu. Saya nunggu momen yang pas dong. Oma, Pak Regar. Ngumpet. Oke. Pak Regar. Pangeran? Pangeran, kamu masih tidur? Kamu sudah bangun. Kenapa kamu gak jawab Oma? Apa perlu saya ngomong sama Oma? Dari kemarin aja, saya bicara Oma nggak mau dengerin kan? Malah Oma ngunci saya dalam kamar ini seperti anak kecil. Oma minta kamu fokus dulu ke perusahaan. Kamu tunda dulu rencana pernikahan kamu dengan Putri. Keputusan saya udah bulat, Oma. Saya akan tetap menikah dengan Putri. Dan untuk Oma, lebih baik Oma cek email dari saya. Maksud kamu apa, Pangeran? Kamu memilih mengundurkan diri dari perusahaan dan mau membela Putri. Kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Kamu sama sekali tidak menghargai Oma sebagai orang tua kamu. Mungkin emang jalan saya harus seperti ini. Saya harus berjuang lagi dari awal sama Putri. Saya nggak nyangka Pangeran akan senekat ini. Dia lebih mementingkan Putri daripada keluarga dan juga perusahaan yang dia pimpin. Oma nggak yakin kamu bisa bertahan tanpa fasilitas yang Oma berikan ke kamu, Pangeran. Kamu sudah membuat Oma kecewa dengan menentang Oma. Prince, are you serious? You gonna leave this house? Saya yakin, Pak Regar. Kamu tunggu di sini sebentar. Jangan kemana-mana. I'll be back. Kabel bang. Pak Regar ngapain bawa koper segala? You go, I go. Come on. No, Pak Regar. Go together. Pak Regar, udah biar saya aja yang pergi. Pak Regar bisa di sini kok. No, Prince. Saya nggak mungkin tinggal di sini sama Oma doang. Lagian yang buat saya jadi tinggal di sini kan kamu, Prince. Ya, tapi Pak Regar, masalahnya Pak Regar nggak mungkin ikut sama saya. Don't worry, Prince.
kan kita bisa tinggal di rumah saya yang kamu beli dulu. Lagian setiap hari saya selalu datang ke sana untuk bersih-bersih. Jadi kapanpun mau ditinggal udah ready. Pak Regar yakin nggak apa-apa? Ya. Makasih banyak ya Pak Regar. You're welcome.